Oke, saya coba menjawab dari papai Mbak Cindy. Papai Dari Cindy Pak tadi. Heru dulu. Oh, dari Pak Heru. Di Tulungagung tadi. Terkait Harganas tadi, Pak. Terkait Iya. Harganas. Oke, monggo Mbak Lili. Oh, saya. Baik, Bapak. Saya coba menjawab ya. Kenapa ada Hardi Keluarga Nasional? Itu adalah suatu upaya dari kami BKKBN kepada masyarakat untuk kembali lagi menjadikan suatu keluarga itu sebagai suatu peringatan Hari Nasional, Harganas, Seremoni. seremonial keluarga. Karena apa? Keluarga adalah suatu poin terkecil, unsur terkecil di mana membentuk karakter masyarakat, lingkungan, budaya maupun sampai kepada negara. Jadi tidak bisa negara itu harmonis, bahagia di mana keluarganya tercerai-berai, negara kacau, anak keluarga kacau, tidak memikirkan kedepannya ya seperti itu. Jadi kenapa dulu waktu itu masih apa ya, Bapak Haryono Suyono waktu itu masih era Bapak Haryono Suyono ada mencetuskan Harganas, ditetuskan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga. Itu tujuan secara poin garis besarnya adalah untuk mengingatkan kembali, refresh kepada masyarakat bahwa keluargalah pembentuk negara yang kuat. Jadi tidak ada negara yang kuat di mana keluarganya pecah. Fondasi awal dari sebuah negara. Iya. Berawal dari keluarga di mana ada anak-anak juga. Kemudian saya sangkutkan dengan tadi yang kedua, fungsi keluarga terhadap hubungannya dengan kenakalan remaja. Oke. Jadi tadi sudah kami paparkan 8 fungsi itu tujuannya secara garis besar adalah untuk salah satunya menghindari kenakalan remaja tadi. Sekarang kalau anak kita biarkan lepas kendali tanpa ada pantauan, tanpa ada, mohon maaf saya bilang intervensi di sini, intervensi orang tua kepada anak, saya yakin tingkat kenakalan remaja semakin meningkat. Jadi tolong kita rubah paradigma, kita rubah pola pikir. Jadi kita bukannya mendoktrin anak, cuma kita menjadi partner anak. Jadi kita jadi partner anak dengan melakukan 8 fungsi keluarga tadi. Jadi sehingga kenakalan remaja itu bisa diminimalisir. Jadi untuk kalau poin-poinnya, mohon maaf waktunya kita terlalu mepet ya. Jadi saya ambil garis besar aja ya. Jadi dari 8 fungsi tadi itu bisa untuk mencegah kenakalan remaja. Bukan mencegah sih, mengurangi angka kenakalan remaja. Misalkan contoh aja anak pang di jalan itu kan sudah lepas kendali, lepas orang tua. Jadi ya kontrol peran 8 fungsi keluarga sudah tidak ada di sana. Mereka kontrol sosial juga karena keluarga yang anak-anak, mohon maaf saya bilang anak pang yang di jalan itu kan keluarga mereka ya, lingkungan itu mereka itu. Komunitas mereka sendiri. Itu jadi keluarga mereka. Jadi ya apa yang terjadi ya sudah nggak ada yang ngarahin. Nah, lepas dari norma sosial yang ada di masyarakat. Mungkin bagi mereka itu suatu kebebasan, suatu kenyamanan. Tapi masyarakat, kita hidup di masyarakat melihat itu suatu, mohon maaf, dikatakan termasuk penyakit. Jadi ya itu tadi fungsi keluarga itu menghindari anak tadi. Kemudian kalau tulisannya nggak jelas saya. Tadi mungkin ini juga plus yang ditanyakan oleh Papa Cindy juga ya. Ini banget itu. Papa Cindy tadi apa? Tentang fungsi keluarga dan juga ucapan selamat menempuh hidup baru tadi juga sudah kita tadi saya sempat mengatakan menempuh hidup baru. Jadi kan keluarga yang bahagia itu seperti itu sudah refleksinya kita kalau ada teman kita menikah, saudara tetangga, selamat menempuh hidup baru. Jadi kita memberikan ucapan selamat, Anda sudah meraih pujaan hati seperti itu ya, itu kan apa ya? Saya pernah euforianya seperti itu. Nah, di Bali itu ada tuntutan untuk menjadi peran masing-masing. Sang perempuan menjadi ibu, menjadi istri, menjadi ibu, jadi menantu juga. Iya, betul, banyak ya. Iya. Karena saat menikah itu kita tidak menikahi pasangan, kita juga menikahi keluarga juga. Kita berbaur. Saya pernah dapat ucapan selamat menjumpai masalah baru.
sebenarnya Biasakan dulu Mbak ya. sebenarnya ya Mbak. Selamat menjumpai masalah baru. Ucapannya itu. Makanya Salah satu di antara yang selamat menemui hidup baru. Betul, Selamat menjumpai masalah baru. Terus oh iya bener ya. Jadi harus siap-siap iya, gitu. makanya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja itu penting ya. Jadi tidak hanya menikah atas landasan cinta, tapi juga ada wawasan awal ketika menikah itu seperti ini. Makanya BKKBN sendiri, Dinas PPKB Nganjuk itu sendiri juga kan menjalin kerjasama juga pada beberapa bulan atau tiap bulannya itu ada bimbingan perkawinan dengan KUA juga. Nah, jadi kemitraan lintas sektor. Jadi semua dapat, antara unsur formal dapat, informalnya juga dapat dari kami. Nah, itu tadi Bu Yani yang menanyakan ini ya. Iya. Anak diasuh oleh neneknya tadi ya. Iya. Nah, Oh iya. ini Saya ya. Padahal anak saya tidak biasa nenek. ini pengalaman Oke, juga oke. kan berbagi Iya, betul. ini ya. Gini, kita nggak bisa memaksakan karena kita hidup di era yang berbeda ya, Mbak Anen ya. Era Saya kita di mana kita bisa membaca banyak referensi dari berbagai sumber ya. Jadi pengetahuan kita di zaman kita sebagai ibu dengan di zaman ibu kita sebagai ibu tentunya beda. Iya. Nah, kecuali ibu kita itu adalah orang yang tidak gaptek dan juga mau belajar. Tapi kan kebanyakan memang orang tua itu karena ya faktor usia juga, Plus juga mungkin pengalaman beliau dulu gitu kan. Kadang kan kekhawatiran yang berlebih. betul. Kadang juga Jadi pola asuh yang diterapkan ke kita kadang juga diterapkan ke anak. Kenapa kok anak kita jadi nakal ya? Karena apa? Ada dua pola asuh yang berbeda. Jadi bagaimana jika tidak sama, makanya harus ditetapkan dari awal itu satu arah, komunikasi satu arah. Jadi tidak bisa ketika ada kecenderungan untuk sama-sama mengasuh, oh nenek ini menyiapkan batasan seperti ini, ibunya seperti ini. Tentu saja kita sebagai orang tua, anaknya beliau itu juga wajib berkomunikasi dengan orang tua yang baik. Contohnya ibu semisal ini kalau nangis jangan langsung diberikan HP, tapi diberikan buku bacaan dulu atau diberikan ditenangkan lah. Paling enggak misalnya sedang menangis itu kan biasanya anak kalau sudah kecenderungan kalau sama mbahnya kan paling pengen lihat HP, gadget ya anak sekarang ya Mas Panji ya. Atau mungkin gini, cenderung kalau mbahnya tuh malah mencari kambing hitam. Apa jatuh batunya yang salah? Ya betul, itu karena pasti juga. Iya. Nah, jadi kemampuan komunikasi ibu dan ayah itu sangat penting kalau menurut saya ya kepada orang tua. Kenapa? Orang tua itu juga udah capek sih Mbak Anil, capek ngurus dirinya sendiri, capek ngurus anak. Jadi bahasa komunikasi kita kepada orang tua tentunya harus dibedakan. Cara kita kasih, kadang kan orang tua itu lebih sensitif ya di masa-masa beliau di usia senja itu lebih sensitif, lebih gampang misalnya agak mudah tersinggung. Lah aku wis capek kok ngurus dari pagi sampai sore, awakmu enak gini-gini. Nah, itu kan cara mengkomunikasikan. Tiap anak kan pasti tahu ya titik senang sama titik lemahnya orang tua seperti apa. Tentu saja harus satu arah kalau menurut saya. Gitu. Dan terima kasih juga. Ini langsung ada 1, 2, 3, 4. Oh 1, 4 aja ya. Terima kasih. Ada dari Ibu Siti Mahmuda juga terima kasih. Saya sedikit bertanya, mungkin sedikit menyimpang, namun ini sering terjadi pada keluarga jika punya anak yang menginjak usia menikah. Misalnya anak kurang bahkan tidak mengerti tentang adat istiadat. Misalnya ada permasalahan anak ingin menikah namun menurut orang tua tidak ada kurang baik menurut adat Jawa. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada apa itu ya adat Jawa? Sebagai orang tua mengalah karena bersamaan perkembangan zaman dan kebanyakan anak zaman sekarang menentang akad adat Jawa tersebut. Apa itu namanya? Apa sih? Arah-arahnya gak primbon. Fotonya gak pas seperti itu. Kayak gitu nah. Oke, gitu oke. ya. Logo binary gak pas. Mas Panji karena sama Jawanya. Ini yang mau menikah seperti itu. Ini dari Ibu Siti Mahmuda. Kemudian ada juga dari Najia, ini juga terima kasih. Saya pernah melihat setelah SMP itu tidak mau sekolah, dia memilih bekerja, ikut orang kerja di bangunan, tetapi hasilnya itu untuk dirinya sendiri. Itu termasuk apa ya? Terima kasih Najia.
Kung Dava juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya usia berapa bagi cowok atau cewek untuk berumah tangga? Karena di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia 22 untuk cowok, 19 tahun untuk ceweknya. Dan kedua, dengan semakin canggihnya teknologi, anak yang masih usia balita sudah diperbolehkan memainkan HP Android. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi hal tersebut? Satu lagi, Pak Tarji di Centong Langen Harjo Pelemahan juga selamat pagi. Sebaiknya umur berapa anak sudah mulai bekerja? Karena anak saya yang baru lulus SMP sudah nggak mau sekolah lagi, maunya bekerja saja. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Tarji Centong Langen Harjo Pelemahan. Monggo. Ini mungkin nanti bisa Ini tadi gimana ya? Kita jawabnya global aja ya. Global aja. Mengikat waktu ya. Iya. Tadi Ibu siapa tadi yang tanya untuk usia weton tadi ya. Bu Siti Mamuda. Agak menyimpang tadi ya. Jadi kalau masalah mau menikah, memang sekarang kan eranya sudah berubah ya. Sekarang kan kita lebih ke modern, lebih tidak percaya dengan klinik semacam itu. Cuman jadi kalau sudah kategorinya anak mau menikah itu saya anggap bukan anak lagi itu, sudah pranikah itu sudah dewasa ya. Jadi tetap ada memang keluar dari peran keluarga, sudah keluar dari situ, cuman koridor situ, cuman tinggal kedekatan orang tua dan anak aja, tinggal bagaimana cara menyikapi, duduk yang baik, kita ngobrol baik-baik. Intinya jangan sampai ada yang merasa terabaikan dalam arti orang tua atau anaknya. Jadi memang sulit sekarang. Memang di lingkungan kami, saya sendiri juga mengalami dulu pernah nikah dengan beda budaya, beda adat, akhirnya ada sedikit gesekan juga. Jadi ya pokoknya kalau itu tinggal menyikapinya, cari yang gimana ya, cari solusi yang baik gitu aja. Solusi bersama, duduk bersama, maunya bagaimana. Intinya gini, maunya seperti apa sih? Komunikasi intinya. Harus ada yang mengalah, harus dengan pikiran dewasa gitu. Kalau masalah tadi yang untuk tidak mau sekolah, SMP nggak mau sekolah terus kerja. SMP. Tapi uangnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ya SMP tidak mau lulus SMP, lepas SMP. Lepas SMP tidak mungkin gini, itu memang anaknya punya cita-cita, mungkin gini, punya angen-angen, punya rencana, mungkin mau beli HP, mungkin mau beli motor atau mungkin lah membantu orang tua. Nah itu bagian, cuma kan karena menyikapi hal seperti ini. Bisa jadi nggak mau mikir waktu bisa jadi nggak mau mikir matematika. Itu kan gini, sudah jutek biasanya. Kadang malas berpikir. Belum tentu, saya yakin ini belum tentu dari yang kurang mampu. Mungkin juga bapaknya sudah mampu, memang anaknya tidak mau sekolah. Jadi ya susah gini. Susah. Kalau kasus kayak ini kita harus tahu, kita harus ketemu, maksudnya anaknya itu gimana, seperti apa sih, maunya apa sih. Biasanya kalau dipaksakan sekolah pun dia juga nggak enjoy ya. Iya, kita tetap sekedar penggugur kewajiban datang pulang. Kadang takutnya nanti bonus. Kadang berangkat nggak nyampe rumah juga lah gitu ya. Jadi kalau untuk yang satu ini, mohon maaf, jawabannya susah. Kita harus menggali lebih dalam lagi. Aja ya. Kami takut menjawab asal, keliru. Harus betul. Kasus ini sudah masuk kasus sekarang, sudah kasus, bukan secara global kita nggak bisa menjawab. Kami juga tidak mau sekolah, faktornya salah apa? Menjawab, karena sudah masuk kategori kasus. Kemudian tadi saya Kung Dava yang menikah usia 22 dan 19 ideal itu memang secara kami dari BKKP menentukan usia itu karena kesiapan menikah itu tidak hanya dilihat dari kemauan, tapi juga kematangan secara psikologis, juga secara fisik, medis, mental, secara psikologis, finansial juga. Jadi itu dianggap usia yang paling ideal. Kadang mungkin ada usia satu sudah ideal, mungkin cowok di atas 22, cewek 17. Itu kan kategori belum ideal untuk ceweknya misalkan ya. Itu bagaimana kalau sudah menikah, bagaimana? Ada terjadi juga di
lingkungan saya seperti itu. Cowok sudah ideal, cewek tidak ideal. Apa yang terjadi? Tetap menikah. Itu kembali lagi kepada orang tua. Jadi akhirnya kan kalau di bawah itu kan ada sidang nanti untuk yang Iya betul, sidang dulu yang menentukan anak boleh menikah. Jadi kalau wawasan kami kepada remaja yang belum menikah, lebih baik paling ideal usia itu atau di atasnya. Karena kami menganggap dari berbagai aspek itu sudah matang ya. Ya, dan tadi ya HP Android. Terus kemudian HP Android, bagaimana menyikapi anak. Kita untuk anak-anak Ibu ya, ini Ibu ya tadi yang menjawab ya. Mbah Kung, ya gini. Kemarin kita ambil contoh waktu kasus pandemi COVID. Sekolah kan daring ya. Semua pakai Android, pakai online. Mau tidak mau menuntut anak harus pegang HP. Ya tetap kita berikan batasan pegang anak pegang HP, dan jangan lupa orang tua atau mbah kungnya mengontrol. Kalau kita bisa, saya yakin juga bisa mengontrol sejauh mana akses yang dipakai oleh anak-anak. Apa sekedar aplikasi sekolah atau mungkin kemana-mana, mungkin googling atau browsing atau gimana. Ada kontrol orang tua, tetap dibutuhkan kontrol orang tua. Dan yang kalau untuk anak usia anak-anak di bawah SD lah, SD ya, itu diberikan batasan jam pegang HP. Jadi tetap jam sekian sampai sekian harus selesai HP. Itu perlu sekali. Ya, mungkin Mbak menambahkan ya. Dikit Mas Panji. Mungkin juga kalau saya gini Mbak nih caranya. Saya tautkan email di HP Android saya tuh dengan email saya terkontrol. Jadi saya bisa mantau anak saya itu lagi buka apa, kemudian emailnya kan sudah ada di situ ya. Jadi itu salah satu cara saya kontrol anak saya. Jadi khususnya ibu-ibu bekerja. Iya, ibu-ibu bekerja. Ya, anaknya ternyata masih satu yang terlesot nih. Ini pertanyaan pamungkas. Yang terakhir nih ya. Oke. Mengenai fungsi agama dari keluarga. Misal kita sebagai orang yang dalam pernikahan beda agama, bagaimana cara untuk memberikan fungsi agama tadi? Apakah anak harus mengikuti salah satu agama dari orang tua atau diberikan kebebasan untuk memilih agama? Dan misalnya kita tidak dalam keadaan keluarga beda agama, tetapi salah satu pasangan tidak pernah beribadah, misalnya nggak sholat, sehingga cuek terhadap pendidikan anak khususnya agama. Bagaimana solusinya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Ini kasusnya dalam satu keluarga tadi ada yang beda agama, ada yang seagama ya Mbak. Ya karena sekarang memang nikah beda agama boleh sekarang. Boleh. Kalau kasus beda agama sendiri itu ya, misal ibu dan ayah ini berbeda prinsip, berbeda keyakinan ya. Sedangkan satu agama aja kadang berselisih. Apalagi berbeda agama. Nah, kasus seperti ini kalau tadi yang terakhir apa pertanyaannya? Untuk anak-anaknya juga otomatis kalau kejadian bingung Mbak Anin. Karena kasus normalnya di keluarga itu kita mengesampingkan kasus artis ya. Kalau artis kan mungkin karena sudah saling mencintai dan mereka punya biaya untuk pernikahan di luar negeri atau gimana gitu. Lah kalau di masyarakat seperti itu tuh kebanyakan nanti tidak bertahan lama dan tidak terjalin harmonis ya Mbak Anin ya. Karena apa? Pemahaman agama itu kan pondasi dasar. Bagaimana cara kita itu menyatukan dua keyakinan jadi satu sementara kita beda gitu. Terus punya anaknya itu harus ikut. Nah, otomatis di anak juga kan menimbulkan kebingungan. Jadi otomatis kalau bisa diupayakan ketika sebelum menikah itu mencari pasangan yang atau ada kesepakatan, satu keyakinan yang diikuti untuk anak gitu ya. Untuk menghindari anak bingung tadi. Biasanya saya baca tuh nanti kalau lahirnya perempuan sudah ibunya, terus nanti kalau sudah dewasa mereka baru diberikan kebebasan untuk masalah keyakinan. Saya pernah baca artikel dari sebuah keluarga. Iya betul. Kasusnya gitu, seperti kayak gitu juga. Ya itu saya punya teman kayak gitu. Jadi orang tua beda agama sejak kecil ya. Dia sekarang sudah jadi dokter gigi sekarang dia di Probolinggo sana. Itu cewek, dia tuh orang tua beda agama. Jadi mohon maaf tanpa nggak usah disebutkan apa ya. Jadi waktu usia SD ngikuti bapaknya agamanya sampai lepas SD, kemudian SMP dia ikut ibunya. Jadi
apa ya, data kependudukan itu berubah-ubah. Sampai dia kuliah masih resikonya sampai sebegitu ya. Kemudian dia mulai dunia kerja, dapat pacar, menikah. Lah yang terakhir menikah ini dia ikut suaminya akhirnya. Gitu. Berubah lagi ke jadi ya gimana ya? Ya kasihan juga anak. Kasihan. Resiko kalau menikah beda agama seperti itu, betul. Dan itu pun juga harus dipikirkan sebelum menikah. Iya, betul Mbak. Gitu. Kalau terencana bukan hanya karena cinta saja, betul. Tapi sampai seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Oke semuanya, untuk sesi program Talkshow hari ini bersama dengan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk bersama dengan Bapak Panji Eko dan Ibu Lili, ini juga harus kita akhiri sampai di sini. Dan sebelumnya ini tadi sudah dipilih oleh Ibu Lili dan juga Bapak Panji Eko yang mendapatkan voucher pada pagi hari ini. Selamat buat Ibu Raka dari Locaret dan juga buat Bapak Heru Supriyanto, Bapak Heru Supriyanto dari Tulungagung ini ya. Iya. Oke, terima kasih. Pak. Selamat Ibu. Dan juga terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Untuk Pak Panji Eko dan Ibu Lili juga terima kasih banyak atas sama-sama Mbak Ani. Dan mudah-mudahan yang dihadirkan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya, apalagi masyarakat Nganjuk. Merencanakan segala sesuatunya lebih awal itu juga akan lebih baik untuk akhirnya nanti. Iya, betul. Ya, semoga bisa ketemu lagi dengan tema yang lain mungkin. Oke, amin. Terima kasih. Mungkin sebelum ditutup ada yang disampaikan sedikit saja. Silakan Mas Panji. Kok saya sih? Ya oke, untuk Bapak Ibu pendengar di rumah, kami dari PPKB Kabupaten Nganjuk berpesan sebagai kembali lagi kepada kita sebagai keluarga, sebagai perencanaan itu penting karena keluarga berencana, family planning. Jadi bukan hanya kontrasepsi saja, tapi mulai dari anak belum lahir kita mau menikah sudah kita rencanakan. Kita mau menikah sampai kita punya anak, kita tumbuh dewasa. Jadi kami dari program KB BKKBN punya program mulai dari belum menikah, sudah menikah, punya balita, punya remaja, punya lansia, kita cover semua. Kita punya program semua. Sampai mau menikah. Nah, sampai lansia pun kita ikut mengurusi. Jadi komplit. Pegawai banget ini. Semangat yang luar biasa ya. Dan semangat untuk teman-teman semuanya yang bertugas. Dan ini dari Tasmania juga semuanya juga kita ucapkan terima kasih banyak Ibu Lili sudah ya. Terima kasih Tasmania ya sudah menyimak sambil masak sambil apa. Makasih banyak. Oke, mudah-mudahan kita nanti akan berjumpa di lain kesempatan. Amin. Akhirnya saya Dian bersama dengan Ibu Lili dan juga Bapak Panji Eko pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.